Jadi klan Ba'alawi tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam konteks agamawan maupun dalam konteks politik. Karena kalian bukan suku Bani Jawi Nusantara Indonesia. Ya, menghina pemimpin masih didiamkan kau. Itu pun kowar-kowar juga kau. Kalau aku presidennya, kusikan habis. Ya, bila perlu. Tuh, balikkan ke negaranya. Biar aman negara Republik Indonesia ini. Indonesia mau aman, bukan mau Yaman. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulu TV Al-Waha dari kawasan Sejuk Beliwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulu TV Al-Waha, Bahar Smith itu ikut-ikutan dengan si Rizik, di mana dia setelah mendengar Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan dengan kalimat sederhana, ada yang mau kabur ke Yaman, cuma kalimat itu aja sebenarnya, tapi panasnya kayak hewan disiram air panas, kemelepek nggak karuan. Kemelepeknya itu, waduh, nggak tanggung-tanggung, sampai akhirnya si Bahar ini bilang, Presiden kok goblok ngomong kayak begitu, menggoblok kan. Bahar, kamu saya tunggu, pernah saya tunggu kamu, katanya kamu punya ilmu kebal, saya tantang kamu juga, nggak ada kabarnya. Saya punya nomor kamu, saya hubungi aktif hanya 1 kali. Begitu aktif saya hubungi, nggak ada yang ngangkat, di WA juga nggak ada balasan, akhirnya nomor itu hilang sama sekali, nggak bisa dihubungi sama sekali. Tahu itu nomornya kamu atau bukan, yang jelas begitu saya hubungi, assalamualaikum, apakah ini nomor Bahar Smith, udah nggak ada jawaban sama sekali. Dia telepon juga nggak diangkat. Nah, sebelum kita jelaskan, kita bahas apa yang disampaikan si Bahar ini, karena ternyata kemudian ada seorang wanita yang berani mendamprat Bahar Smith yang mengucapkan seperti ini nih. Kalau sampai Prabowo, saya akan pimpin rakyat. Akan pimpin rakyat. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan. Amin. Jangan dipakai hati sudah. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Kalau nggak tahu, kabur aja ke Yaman. Aduh. Goblok. Presiden ngomong begitu. Aduh. Saya dengarnya itu panas telinga saya itu, mendengar kalimat si Rizik ngomong kayak begitu. Ngomongnya seolah-olah dia paling pinter gitu loh. Presiden di bawah mereka, di bawah dia, seolah-olah dia paling hebat, paling cerdas, padahal paling on itu loh. Nah, sebelum kita lihat, ada tanggapan ini dari warga Aceh yang masih terah keturunan ningrat di kerajaan Aceh, dan juga ada dampratan untuk si Bahar tentang kalimatnya yang mengatakan Presiden goblok dari seorang wanita yang saya akui jempol. Beliau berani untuk mendamprat si Rizik ini, tapi kayaknya saya kenal beliau ini. Nah, sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu, apabila Anda ingin mendapatkan amalan wirid ijazah kerezekian dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, silahkan Anda menghubungi nomor 082214981123. Insya Allah amalan wirid kerezekian ini dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani akan bermanfaat dalam kehidupan kita dunia wal akhirat. Dan kami akan memberikan kenang-kenangan berupa ini, poster-poster dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, kemudian ada Gus Abbas, ini versi memakai belangkon, kemudian ada yang versi memakai imamah, juga ini Kiai Haji Madudin yang memakai imamah ini. Nah, kita akan berikan sebagai kenang-kenangan buat Anda yang memberikan dukungan kepada TV Al-Waha. Caranya silahkan Anda klik link sosiabas.com yang ada di deskripsi video ini, Studio TV Al-Waha. Nah, mari kita dengarkan tanggapan dari seorang tokoh di Tanah Rencong. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksalah saya harus angkuh dan sombong untuk melawan
Bahar Smith yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Di dalam konten VT Bahar Smith, nampaknya kaum-kaum Ba'alawi ataupun kaum-kaum Ba'alawi dari Yaman ingin membuat perpecahan terhadap anak bangsa pribumi Bani Jawi Nusantara. Itu masalahnya. Jadi sebelum saya ingin menekan pihak Ba'alawi, saya harus berbicara, harus mengenalkan diri. Saya adalah dari suku Tanah Rencong, Aceh Tanah Rencong. dari keluarga Putri Merah Makhdum Khudawi, dari Juriat percampuran suku Tanah Rencong dengan keturunan Sayyidina Ali, Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Hadis Shah, Kesultanan Perla sampai ke Kesultanan Malikus Saleh. Jadi kepada Raden Haji Prabowo dan kepada pihak perwakilan rakyat DPR Republik Indonesia, saya meminta harus tegas pemerintah pusat terhadap klan Ba'alawi. Jadi bila saya lihat VT-VT Bahar Smith, di sini mereka ingin mempecah belah anak bangsa Nusantara. Jadi saya ingin menyoalkan kepada Presiden maupun kepada perwakilan rakyat, coba kalian persoalkan dulu kaum-kaum Ba'alawi, mereka dari suku mana dan mereka berbangsa apa. Mereka tidak layak mencampuri urusan suku pribumi maupun negara Bani Jawi Nusantara Indonesia dalam konteks kenegaraan. Dan juga tidak dibenarkan dari suku yang tidak jelas, karena klan Ba'alawi ini bukan suku pribumi. Karena kalau suku pribumi memiliki sejarah dan ketamadunan sendiri, dan rumah adat dan senjata adat tersendiri, dan bahasa tersendiri. Jadi pihak pemerintah pusat maupun pihak perwakilan rakyat yang terdiri dari suku-suku Nusantara, kalian harus tegas kepada pemicu kedaulatan Republik Indonesia. Jadi klan Ba'alawi tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam konteks agamawan maupun dalam konteks politik, karena kalian bukan suku Bani Jawi Nusantara Indonesia. Sejarah membuktikan klan Ba'alawi adalah klan para habaib. Kalian adalah orang-orang pendatang yang dibawa oleh penjajah Barat. Jadi kalau ada suku-suku pribumi yang bersekutu dengan klan Ba'alawi yang tidak jelas kesukuan mereka, yang tidak jelas kebangsaan mereka, sampai mereka mengaku keturunan Nabi dan Rasul yang ke-25 dari bangsa Quraisy bersuku Bani Hashim, karena Sayyidina Muhammad adalah bersuku Bani Hashim, berbangsa Quraisy. Jadi klan Ba'alawi berapa banyak yang ada di Nusantara ini bukan bangsa Quraisy dan bukan suku Bani Hashim. Kesukuan Ba'alawi tidak jelas. Status kesukuan mereka tidak ada dalam catatan Republik Indonesia Nusantara. Jadi pihak Presiden, perwakilan rakyat, kalian harus tegas. Kaum-kaum ini coba ingin mengadu domba sesama anak bangsa. Sekian, terima kasih. Anak bangsa. Nah, itu dia Sedulur TV Al-Waha. Statement yang sangat tegas saya menilainya, bahwa Ba'alawi, keturunan marga Yaman yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu di Indonesia tidak tercatat sebagai salah satu suku di Indonesia, karena Indonesia itu memiliki berbagai macam ribuan suku. Tetapi ternyata tidak ada suku Yaman, artinya mereka tidak tercatat sebagai suku-suku yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini, Sedulur TV Al-Waha. Sehingga pantas saja kalau dikatakan nggak boleh ikut campur tentang kebijakan negara. Kalau mereka masih ngerecoki pemerintahan negara, memang mereka berusaha untuk merebut, sebagaimana sering dikatakan oleh si Bahar, sudah kita bahas kemarin oleh si Rizik yang mengatakan siap merebut Indonesia. Jadi mereka benar-benar berada di tanah negara kesatuan Indonesia ini adalah berusaha untuk menjajah. Titik itu. Mereka menjajah. Yang tercatat sebagai suku, salah satu suku yang ada di Indonesia aja tidak. Tapi kalau Tionghoa kan ada catatannya, ada adat istiadatnya, punya adat istiadatnya.
punya tradisinya sendiri, dan mereka tradisinya nggak tercatat, ya nggak diakui oleh negara itu. Artinya mereka sebagai warga negara Indonesia ini masih menjadi warga negara asing. Nah, ini sangat tegas sekali, dan saya juga sangat sepakat dengan apa yang beliau sampaikan barusan, bahwa pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh anggota DPR dan seluruh aparat pemerintah yang ada harus tegas kepada klan yang mengatasnamakan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak tegas, pada saatnya pemerintah ini benar-benar akan ditindas oleh mereka. Karena mereka merasa paling pinter. Lihat saja tadi si Bahar yang congornya kayak begitu. Dia berani menggoblok-goblokkan pemerintah. Padahal sudah ada undang-undangnya. Siapa yang menghina kepala negara itu sudah bisa dipidana. Lah kok ini negaranya diam saja? Ini gimana? Nggak ada ketegasannya, Bapak Prabowo. Mohon berikan ketegasan kepada si Bahar, si Rizik yang suka menggoblok-goblokkan, atau siapapun yang suka menghina-hina Presiden Republik Indonesia ini. Jujur Bapak Presiden, saya Bahril Ulum berasal dari Desa Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, pernah memilih panjenengan itu 2 kali tapi nggak jadi. Nah begitu kemarin pas jenengan jadi presiden, saya nggak milih jenengan. Tetapi meskipun saya tidak memilih jenengan adalah presiden saya. Jadi saya harus bela siapapun orangnya yang menghina presiden, saya harus bela. Nah, dulu di Pialwa, sekarang kita dengarkan ada seorang wanita yang saya akui jempol, dia memberikan dampratan kepada si Bahar Smith ini. Tapi kayaknya saya kenal ini, saya kenal orangnya ini. Nanti kita coba cek di nomor WA saya. Mudah-mudahan dari suaranya saya bisa terhubung nanti dengan beliau. Ini dia Stulu TV Aloha. Sekian, terima kasih. Selamat. Rizik, ya, kepanasan mendengar pidato Pak Prabowo. Sekarang giliran si Bahar kesurupan. Ya, si Bahar ini, ya kan, yang mengaku habaib, ulama. Tadi coba dengar ceramahnya. Tidak ada isi ceramah dia yang menyejukkan. Semuanya provokator, menghina pemimpin di negara Republik Indonesia ini, merendahkan Bapak Prabowo Subianto. Macam pangkat dia lebih tinggi daripada presiden lagi. Padahal dalam agama Islam kita diwajibkan untuk taat kepada pemimpin, bukan kowar-kowar kayak ini, kayak cacing kepanasan. Yang seluruh Indonesia, khususnya umat Muslim, tahu saya dengar orang-orang kayak gini. Apa yang dipelajari agama dari orang seperti ini? Hanya mendapat kebencian, menghina merendahkan pemimpin. Kok banyak pengikutnya? Aneh kalian ini. Ada nggak isi ceramahnya, ya, yang baik? Berkata-kata aja kayak apa ya? Kayak orang kesurupan. Kata si Bahar, dengar tolong katanya. Macam betul aja kau. Kata dia kan sampaikan, hai Prabowo, coba kau lihat di NTT, ada anak yang masih bunuh diri. Kenapa? Gak punya uang untuk membeli buku. Terus kau bilang rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang paling senang. Dari mana katanya? Omong-omong. Tahu kalau menyalahkan ya masalah anak yang di NTT, kau salahkan RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya, ya bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, bukan langsung ke presiden. Paham kau? Jadi kau harus paham dulu. Karena tiap-tiap daerah ada kepala pemimpinnya. Bukan langsung kau salahkan Prabowo Subianto. Lagipun kau siapa? Sok mengatur-ngatur Prabowo Subianto kau. Kau masyarakat yang berkedok ulama, tapi provokator. Ulama yang mengajarkan agama seharusnya membawa kedamaian, bukan membawa ya kan kebisingan. Habis itu menebar kebencian. Kok banyak pengikut kau sementara tak ada pendidikan agama yang baik yang kau ajarkan kepada tuh orang-orang yang mendengar isi ceramah kau itu. Ya, buat kalian yang mendengar si Bahar ini, buka mata kalian itu. Coba kalian dengar dulu. Ada enggak isi ceramahnya yang menyejukkan hati, yang membuat kalian jadi orang lebih baik? Belajar agama sama ustaz kita sendiri, dari negara kita sendiri, yang membawa kalian semua itu ya untuk jalan kebaikan, untuk menjadikan kalian itu menjadi lebih baik. Bukan kayak gini manusianya, yang kalian dengar ceramahnya terbodoh. Nah, sedulur TV Aloha, kalau kita lihat tadi, si Bahar merasa paling hebat, paling pinter sehingga menggoblok-goblokan. Dan ternyata oleh ibu ini, ya dibilang goblok, sama saja saya juga bilang dia bukan orang pinter, itu buang darah, bukan orang cerdas. Ceramahnya aja selalu membakar emosi umat, emosi pendengarnya.
Ya masa ada seorang yang tidak bisa beli buku terus bunuh diri dilaporin sama presiden. Sementara di situ ada RT, RW, sampai camat, sampai bupati, sampai gubernur. Ini kan memang kebodohan ini ya. Emang bodoh. Benar sih ibu ini mengatakan pakai ngatur-ngatur presiden segala. Memangnya satu negara itu yang ngatur satu orang. Yang ngatur itu banyak. Satu negara itu yang ngatur terendah itu adalah ketua RT, beneran. Ini Bahar ini blow on beneran ini. Kita lanjutkan. Terus kau bilang rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang paling senang. Ya memang paling senang. Buktinya kau bisa kawan-kawan di negara Republik Indonesia ini. Iya, iya. Benar-benar. Mencari uang ya dengan ceramah yang menyesatkan umat Islam. Dari mana oman-oman kata dia? Kalau urusan rakyat harus ada uang, betul? Andalannya betul. Karena semua apa yang kau ucapkan tidak betul. Kebutuhan rakyat semua perhitungan dia. Yang perhitungan siapa? Semua pejabat dari RT, RW, bupati, wali kota, gubernur butuh rakyat kalau ada maunya doang. Udah jadi lupa sama rakyat. Ya nggak usah kau pilih. Ya ngapain kau pilih orang yang lupa sama rakyat? Makanya rakyat biasanya memilih orang yang bodoh dirinya sendiri berarti. Masyarakat. Lupa sama janji-janji, betul. Kalau mereka lupa sama janji-janji, ya kau suruh orang yang memilihnya untuk menagih janjinya. Bukan kau yang membakar orang di situ ya kan? Memprovokatori orang untuk apa? Untuk berbuat keburukan, untuk menilai presidennya, pemimpinnya sendiri dengan pemikiran yang tidak benar seperti yang kau tanamkan. Kata dia rakyat dibiarkan susah. Rakyat yang mana yang dibiarkan susah? Kau nggak lihat tuh programnya Prabowo Subianto? Untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia. Rakyat harus dibohongi. Yang mana yang dibohongi? Kau sebutkan yang mana yang dibohongi. Jangan membaca aja kau, ya kayak kerak kelaparan kau begini-gini kau. Katanya saudara-saudara di Aceh masih berantakan. Bukan urusan kau itu. Kalau kau masih berantakan, kau balik pulang kenapa kau? Dan cuma membaca aja kau. Presiden sibuk keluar negeri, enggak urusan kau. Kalau presiden mau keluar negeri, memang siapa? Mengangkat presiden, enggak boleh keluar negeri. Presiden sibuk pegang mak, jadi budaknya Donald Trump. Kalau tak tahu, jangan memfitnah kau. Ya, katanya keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, tapi tingkah lakunya seperti Dajjal. Tak pantas kalian ini mengaku zuriat daripada Nabi besar Muhammad SAW karena kelakuan kalian ini sama seperti Abu Jahal. Presiden ngomong Indonesia gelap, apa benar? Kalau ada rakyat, bukan kalau ada wilayah Indonesia gelap itu buram. Hei, ini rakyat. Presiden ngomong kayak begitu, betul? Kalau nggak mau kabur aja ke Yaman. Goblok kau dan goblok bengak. Kau menggoblok-goblokkan presiden. Kau pikir kau siapa? Berkata diri kau. Kau hanya menumpang di negara Republik Indonesia ini. Ya, sekali lagi buat seluruh umat Islam di negara Republik Indonesia ini. Kalau ada orang kayak gini, ya yang isi ceramahnya hanya menghina merendahkan pemimpin, sebaiknya kalian tinggalkan isi ceramahnya. Cari itu ustaz kampung yang membuat kalian itu menjadi lebih baik, bukan menjadi orang yang tidak baik. Ini semua yang diajarkannya, tidak ada yang benar. Apa agama yang diajarkan sama dia? Menghina pemimpin, merendahkan pemimpin, seolah-olah ya kan dia ini pangkatnya lebih tinggi daripada Prabowo Subianto. Kok bisa orang kayak gini mengisi ceramah ya kan dibanjiri oleh umat muslim? Banyak ya, kenapa? Ya coba buka mata kalian itu yang mendengarkan ceramah setinggi ini satu ini. Dan buka telinga kalian itu. Apa coba yang kalian dapat manfaat dari isi ceramah ini? Selain menebar kebencian kepada pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Sekarang aku bilang, dalam Islam wajib hukumnya kita taat kepada pemimpin. Saya dengarkan orang seperti ini. Yang harus kalian dengarkan adalah pemimpin tertinggi di negara Republik Indonesia ini, yaitu Prabowo Subianto. Kenapa Prabowo Subianto bilang kalau kabur aja ke Yaman? Karena memang kebanyakan ya orang Yaman yang merusak di negara Republik Indonesia ini mengajarkan ajaran agama Islam yang sesat, mengaku nasab dari keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi tingkah lakunya tidak ada yang meniru daripada Nabi Muhammad SAW. Kelakuannya tak lain seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan sama seperti Dajjal, hanya menebar ya kan kebencian. Kok bisa kau ya memberikan ceramah? Tadi si ceramah cuma provokator. Rusaknya negara Republik Indonesia ini, umat Islamnya. Karena apa? Karena berguru kepada orang yang salah. Orang yang tahu agama tapi tak tahu menjaga lisannya. Orang kalau tahu agama, dia akan tahu bagaimana caranya menghormati pemimpin. Dia akan tahu menjaga lisannya, bukan macam kerak kelaparan, ya kan?
Prabowo mantap betul aja di negara Republik Indonesia ini. Soal kamu lebih tinggi daripada Prabowo Subianto. Udah bersyukur kau tinggal di negara Republik Indonesia ini. Ya, menghina pemimpin masih didiamkan kau. Itu berkoar-koar juga kau. Kalau aku presidennya pusingkan habis. Ya, bila perlu, tuh balikkan ke negaranya biar aman negara Republik Indonesia ini. Indonesia mau aman, bukan mau Yaman. Indonesia mau aman, bukan mau Yaman. Itu kalimat terakhir yang menarik bagi saya. Ibu ini telah mendamrat ke si Rizik. Kalau saja si Rizik lagi, si Bahar itu ada di depan dia, nangis dia itu. Nangis pasti dibuatnya. Si Bahar ini yang sok hebat, sok jagoan lah. Tapi ditantang 1 lawan 1, ditungguin sama saya, nggak pernah datang. Har, sekali lagi Har, kalau kamu memang merasa jagoan dan kamu benar-benar menggoblokkan pemerintah, benar-benar telah menggoblokkan pemerintah, menggoblok-goblokkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai pemimpin kami, ayo kita duel lagi. Saya tunggu kamu. Kamu boleh tentukan tempatnya di mana lah. Mau di Lintinju, Monas, kayak mau di mana deh, hubungi saya. Nomor saya selalu ada di tiap videonya. Bahkan di deskripsi video juga ada, di dashboard juga ada. Silahkan, ada nomornya 088221498123. Saya nggak tutup-tutupi. Kalau kamu memang menerima tantangan saya, hubungi nomor saya di nomor itu. Jangan kemudian ngumpet, kamu saya hubungi sekali di telepon nggak pernah diangkat, nomornya malah jadi nggak aktif semuanya. Gimana itu Bahar? Katanya kamu sakti, kebal. Cemen banget. Saya Baharul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.